presentasi berikutnya. Mohon sambutan dan tepukan yang meriah untuk sahabat Mangrove Ranger. Selamat malam, salam sehat buat kita semuanya. Saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada semesta ya, karena udah mempertemukan kita gitu. Teman-teman semua adalah change maker yang saya yakin banget di sini akan tumbuh ruang-ruang kolaborasi yang baru yang paling sempurna. Dan teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri, saya Diki dari sahabat Mangrove Ranger Indonesia. Saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Kak Sweet, tapi nanti akan menyusul di tengah panggung. Baik teman-teman semuanya, pertama kali izinkan saya untuk cerita dulu ya, kenapa gagasan ini atau inisiatif ini lahir. Jadi kami pernah ngobrol gitu dengan beberapa nelayan, dengan beberapa kelompok pelestari, salah satunya Pak Latif gitu. Beliau adalah nelayan dari Bali. Dia cerita, waktu 2018, 2015 itu agak susah nih cari ikan, cari kerang, airnya keruh, ikan-ikannya nggak pada ngumpul di area perairannya. Alhasil ya ekonominya jadi kurang dong. Itu salah satu dampak yang terlihat gitu dari lingkungan yang nggak sehat. Kemudian ada Pak Wahyono, ini kebetulan cerita saya pribadi. Beliau adalah pelestari dan nelayan di Kampung Laut. Ia adalah daerah yang banyak banget mangrove-mangrove alami karena dari endapan dulunya perairan. Saya pernah merasakan satu cerita yang menarik gitu. Ketika Pangandaran saban hari ada gempa, ada tsunami, daerah daratannya hampir tersapu ombak ya. Kebetulan kami di Kampung Laut tidak kena tsunami itu teman-teman. Kenapa? Karena ada mangrove-nya. Tapi ada cerita buruknya teman-teman. Di sana ada masyarakat, ada warga yang membabak mangrove untuk kebutuhan bahan bakar, untuk kebutuhan bahan bangunan dan lain sebagainya. Dari Pak Latif kita dapat cerita soal pentingnya rehabilitasi. Dari Pak Wayono kita dapat makna pentingnya edukasi teman-teman. Dua hal itu yang akan kita gabungkan. Kemudian teman-teman, ini salah satu inisiatif yang kita lakukan. Kalau teman-teman lihat di foto ini adalah Arboretum Benua kami rekam di 2018. Ini adalah hutan primer, ada 18 hektar sampai 20 hektar. Dulunya indah banget, hijau banget teman-teman. Tapi kan ada reklamasi ya teman-teman juga udah pada dengar ceritanya. Akhirnya lingkungannya jadi nggak produktif, jadi tandus, jadi nggak bagus gitu. Kami intervensi, kami coba mulai melakukan penanaman dan akhirnya bisa lihat di foto ini. Ini di 2023 kelihatan lebih hijau ya, kelihatan lebih rindang. Bahkan, ya terima kasih. Bahkan ada nelayan-nelayan yang menyandarkan kapalnya, artinya ada ikannya dong di sana. Ini yang kita bangun, ini kolaborasi yang kita inginkan teman-teman. Nah teman-teman, kalau ditanya gitu, mimpi kami apa sih? Mimpi kami sederhana, kita pengen jadi lokomotif aja buat teman-teman yang memang resah atas lingkungan. Yuk gabung bareng-bareng, kita tanam mangrove, kita tanam pohon, selamatkan ekosistemnya. Apalagi kita hari ini punya tantangan ya, krisis iklim. Kita punya tantangan soal pemanasan global, bahkan orang-orang dunia ngomongin karbon gitu. Itu tantangan kita, makanya kita harus kolaborasi teman-teman. Nah, mungkin tadi cerita-cerita tadi perlu diperjelas gitu ya. Makanya saya sekarang mau ngajak salah satu rekan terbaik saya nyebutnya Mama Mangrove gitu. Kak Sweet, silakan ke tengah panggung Kak Sweet. Iya, ini Mama Mangrove, orang Bali, asli. Salah satu rekan saya yang kita bareng-bareng bikin tadi ya. Siap. Selamat malam Bapak-Bapak Ibu. Iya. Gimana? Enggak? Iya Kak Sweet, aku mau diceritain dong. Kemarin kita soal Arboretum Benua kan itu dari lahan reklamasi ya. Siap. Cara kita gimana sih buat menghijaukannya? Mungkin Kak Sweet bisa cerita ke teman-teman di sini. Baik, pertamanya banyak tantangan ya kita untuk merehabilitasi lahan yang sudah terdegradasi. Tantangan itu sangat sedih. Kita nanam mati Kak, kita nanam iya. mati. Kematian itu hampir 80%. Wah sangat miris. Tapi saya dengan teman-teman tidak gentar. Ayo kita tanam lagi, mati kita tanam, mati kita tanam. Begitu banyak problem, begitu banyak permasalahan itu akan kita jadikan apa Pak ya? Kita jadikan ini potensi kita untuk belajar lagi. Betul. Jadi semua aspek yang membuat itu gagal kita pelajari dari aspek ekologinya, lingkungannya, hidrologinya, permasalahannya itu kita jadikan pembelajaran. Jadi di situ kita sudah mencoba menanam beberapa jenis-jenis metode sampai akhirnya kita menemukan sistem penanaman rumpun berjarak dilindungi dengan guludan.
Ya, kita menanam dengan sistem berumpun, guludannya ini adalah rekayasa lingkungan, rekayasa hidrologi juga, rekayasa ini bisa menjadi suatu alat pemecah ombak, suatu alat untuk menanggulangi hama, hama dari mangrove, bayi-bayi mangrove kita ya, sehingga kita yakin sistem dan inovasi ini kita bisa menaikkan sampai 80%. 80%, survival rate-nya ya? Rate kehidupannya. Kita bisa, saya sedikit tersenyum, saya sedikit senang rasanya bisa mengabarkan dengan teman-teman semua bahwa penanaman kita 80% kita yakini berhasil. Seperti itu sih Kak. Siap. Jadi ini salah satu yang kita terapkan teman-teman. Alhasil penanaman yang kita lakukan bisa lebih sempurna gitu ya. Meskipun ada beberapa kekurangan. Tapi ini yang akan terus kita kembangkan mungkin di beberapa daerah lainnya teman-teman. Teman-teman izinkan saya juga cerita sedikit ya. Tadi kalau penasaran gimana sih caranya mau bangun itu. Ini cara-cara kita berkolaborasi teman-teman yang telah kita lakukan. Ada adopsi pohon, kita bisa lakukan lewat skema CSR ataupun lewat aktivitas publik lainnya gitu. Ini ada Haji Andre ya, kemarin juga sempat sowan ke tempat kami dan lain sebagainya. Teman-teman kami juga membantu manusianya, jadi ini kita lakukan olahan sampah laut jadi ekoenzim, ada olahan hasil mangrove, Kak Sweet mungkin bawa ya. Siap. Cistiknya ini lezat banget, ada wisata terintegrasi dengan penyu dan lain sebagainya, edukasi anak muda gitu. Nah teman-teman kalau ditanya mimpi kami apa selanjutnya, kami baru nanam 2,5 hektar sebenarnya teman-teman. Mimpi kami lebih besar, kita pengen 10 hektar yang kita targetkan tercapai teman-teman di sana. Dan juga kita pengen ada program-program lain seperti pelindungan biodiversitas gitu. Karena kami lihat di sana ketika mangrove ditanam, banyak burung-burung yang terbang yang sebelumnya nggak pernah ada. Itu yang kami pengen dorong juga teman-teman, multiplier effect itu. Dan yang paling penting, mimpi kami ya berkolaborasi dengan teman-teman. Dan sekian teman-teman atas cerita-cerita kami, semoga tergugah dan kami yakin tidak pernah ada waktu yang telat untuk menyelamatkan bumi. Jadi teman-teman, mari bergabung bersama kami, sahabat Mangrove Ranger, apapun bentuk kolaborasi dari teman-teman. Sekian, terima kasih, selamat malam. Terima kasih dari sahabat Mangrove Ranger. Saya ingin menggarisbawahi satu hal. Tadi disebut bahwa di awal-awal kan tingkat kematiannya tinggi dan kemudian ditemukan sistem rumpun berjarak dengan koludan yang menjadi menurut saya simpul atau titik inovasi penting dari gerakan ini. Bisa diceritakan itu temuan komunitas itu sendiri atau dengan kolaborasi? Dan setelah berapa lama dari awal dulu sering mati itu? Baik, terima kasih Pak atas saya. Sebenarnya itu bukan yang terakhir. Jadi awal-awalnya kita menggunakan sistem line, sistem garis. Seperti apa kesalahannya, kita maju lagi dengan sistem blok, namanya blok. Jadi sampah-sampah organik kita masukkan di sana. Di situ ada rekayasa hidrologi, ada sedimentasi. Tapi itu agak terlambat Pak, waktunya terlambat. Jadi kami membawa material tanah subur dari luar dengan menggunakan bambu yang kita bilah dulunya Pak. Tapi kena ombak hancur. Akhirnya kita berpikir lagi seperti apa untuk membuat tangguh. Jadi kita pakai guludan yang rapat sehingga di situ juga kita lihat dia sebagai pemecah ombak, sebagai tempat media tumbuh agar si akar-akar ini bisa bertumbuh dengan baik. Terus dapat juga menghindari serangan ini. Jadi ya sebenarnya bergulir gitu Pak, bergulir ininya. Artinya inovasi swadaya itu ya? Swadaya Pak. Selamat ya, tepuk tangan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak, kita lanjutkan ya Ibu Farah. Selamat ya sahabat mangrove ini, kalau bayangan saya kalau seluruh daerah bermangrove punya sahabat mangrove nih insya Allah pesisir dan laut kita terjaga selalu. Amin, terima kasih Kak. Untuk yang tadi ya inovasi guludan itu dilakukan sendiri oleh sahabat mangrove atau bersama pihak lain ya? Baik, izin? Ya. Baik, awalnya kita memperkenalkan diri sendiri Pak, Bu. Begitu kemarin ada presidensi G20, sistem kami itu diadopsi oleh Jasa Marga sehingga membuat tulisan G20 di tengah laut di antara tol. Jadi itu pengadopsian awal mereka mau mengadopsi ini dan kami juga didampingi oleh profesor dari IPB, Prof. Cecep, dari yang lain juga.
kita didampingi untuk lebih menyempurnakan lagi sistem-sistem ini. Maksudnya implementasinya itu dilakukan sendiri atau dengan apa? Iya. Seperti tadi ada beberapa Iya. perusahaan yang Untuk berkolaborasi. implementasi kita lakukan sendiri. Kita ada relawan-relawan yang kita rekrut dari masyarakat adat, masyarakat sekitar. Rata-rata kalau kami boleh cerita, dia adalah orang-orang yang terdampak pandemi. Akhirnya kita rekrut, kita berdayakan, kita kasih dalam tanda kutip pekerjaan ya untuk melakukan penanaman dengan guludan tersebut sampai ke monitoringnya. Kita monitoring hampir tiap hari, tiap minggu ya. Jadi kita pastikan teman-teman yang tergabung juga punya pemberdayaan ke arah sana. Jadi implementasi kita lakukan sendiri, Bu. Oke, selamat ya. Terima dan kasih. Sukses selalu. Siap, terima kasih, Bu. Kita lanjutkan Ibu Stella. Halo Kak Diki dan Kak Sweet. Halo, Bu Stella. Tadi materinya udah dibahas sama juri-juri yang lain, aku setuju banget, keren dan selamat inisiatifnya. Aku lihat tadi dari presentasinya udah banyak yang juga mengapresiasi ya. Mungkin kalau dari sisi tadi cara menyampaikannya gitu, aku ngelihat ada sedikit yang berbeda gitu. Kalau biasanya kan orang presentasi sendiri-sendiri, terus tadi dibikin semacam kayak tanya jawab gitu. Itu kayak memberikan apa ya, penampilan yang berbeda lah. Thank you for that. Thank you, Kak. Dan kalau aku juga dapat message-nya jelas banget kayak apa yang udah dilakukan sama teman-teman, terutama perubahan yang terlihat gitu secara lebih clear gitu dari tahun ke tahun. Situasi yang sebelum dan sesudahnya seperti apa. Harapanku inisiatif kayak gini bisa lebih banyak yang dengar dan kolaborasinya nggak cuma di satu wilayah, tapi mungkin kayak tadi Mbak Farah bilang ada banyak komunitas mangrove di kota-kota lain yang bisa sharing knowledge dan juga bekerja sama. Thank you. Siap, thank you, Terima Kak. kasih banyak Dewan Juri dan terima kasih untuk sahabat Mangrove Siap, Ranger. terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam.